Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Yohana Sitoruk. NIM saya 190306013. Saya dari Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses metabolisme yang terjadi pada rumen. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama itu adalah proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, dan yang kedua pemecahan glukosa menjadi pirufat. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Karbohidrat yang dimakan oleh ruminansia dapat berupa pati, selulosa, dan hemiselulosa. Selulosa dirombak menjadi selobiosa dan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pati juga diubah menjadi maltosa dan isomaltosa, kemudian diubah menjadi glukosa. Demikian juga dengan hemiselulosa diubah menjadi pentosa, dan pentosa dihidrolisis menjadi fruktosa 6-fosfat. Proses yang kedua yaitu pemecahan glukosa menjadi pirufat. Pirufat diubah menjadi asam lemak. Karbohidrat yang difermentasikan oleh mikroorganisme menjadi pirufat di dalam rumen. Asam pirufat yang dihasilkan diubah menjadi volatil fatty acid yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Sedangkan metan yang dihasilkan oleh CO2 dan H2 dibuang melalui eritasi. Yang kedua adalah metabolisme protein. Pencernaan protein di dalam rumen. Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis oleh enzim proteolisis mikroba rumen menjadi peptida. Sebagian peptida digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Sebagian lolos degradasi rumen dan sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam amino. Asam amino yang dideaminasi oleh sebagian bakteri akan menjadi NH3 dan menghasilkan asam beta keton yang akan diubah menjadi volatil fatty acid yang terdiri dari isolaterat, isobutirat, dan 2-metilbutirat. Protein yang tahan degradasi rumen akan masuk ke usus ternak berupa protein, oligopeptida, dan asam amino. Sedangkan protein yang tidak tahan degradasi akan menghasilkan protein mikroba saja. Dan yang ketiga itu adalah metabolisme lemak. Pencernaan lemak dalam rumen mengalami 2 proses. Yang pertama yaitu lipolisis. Lemak atau trigliserida dihidrolisis oleh bakteri rumen yang menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa. Gliserol dan galaktosa selanjutnya diubah menjadi volatil fatty acid, khususnya propionat. Proses yang kedua yaitu biohidrogenasi. Asam lemak yang tidak jenuh mengalami kejenuhan dengan penambahan H+, dihidrogenasi dengan hasil asam stearat. Asam lemak hasil hidrolisis yang berantai pendek akan diserap oleh dinding rumen. Sebagai tambahan catatan, lemak dalam pakan ruminansia terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Kandungan lemak dalam hijauan itu sekitar 3-10%. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.